Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi ya, semoga selalu sehat untuk seluruh mahasiswaku di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pekan ke-11 ya, kurang lebih ada 5 minggu ke depan kita sudah memasuki ujian akhir semester. Dan insyaallah di minggu ini kita akan membahas tentang HAM, hak asasi manusia, hak asas ya, hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, sudah saya share kan tadi malam PPT-nya, kemudian sudah saya share juga di e-learning, nanti silakan dibaca. Nah, sejarah HAM di dunia ya, asal mulanya adalah konsep tentang HAM yang dikaitkan dengan filsafat. Nah, yang pendiri paham filsafat ini mengajukan teori hukum bahwa manusia sebagai makhluk hidup memiliki beberapa hal yang sifatnya universal. Nah, kemudian konsep hak manusia ini muncul pada abad ke-17 sebagai suatu kekuatan pertahanan dari kekuasaan absolut. Nah sekarang kita ke pengertiannya, bahwa HAM itu adalah potensi dasar yang dimiliki oleh manusia, bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dari dalam kandungan. Oke. Kemudian hak asasi ini dimiliki oleh seluruhnya. Jadi dari pengertiannya dapat kita definisikan ya, kita simpulkan bahwa hak asasi itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu ya sejak dia lahir. Hak dalam misalnya mendapatkan hak hidup, hak mendapatkan kenyamanan hidup, hak misalnya untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kepastian hukum dan lain sebagainya gitu ya. Dan negara harus menjamin hak-hak tersebut kepada masyarakatnya. Nah, kemudian cakupan hak manusia, hak asasi manusia itu adalah hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, hak individual, hak kolektif, hak ikut serta dalam pembangunan ya, jadi wajib untuk ikut serta. Kemudian ya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi memang haknya itu secara luas dan itu yang tadi saya katakan harus diberikan atau harus dijamin oleh negara. Nah, kemudian sekarang tentang HAM versi dunia barat ya. Nah, barat dan dalam Islam. Kalau dalam barat tuh manusia ditempatkan dalam suatu settingan di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Nah, hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak lahir. Tetapi dalam perspektif Islam dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan, dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhannya. Jadi bertanggung jawab gitu ya. Jadi adanya hukum qisas gitu ya dalam Islam ya. Jadi kalau membunuh ya harus juga dengan nyawa kan gitu. Nah, dengan demikian penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal formal saja, tetapi juga hukum-hukum yang sifatnya moral dan akhlakul karimah. Nah, manusia di mata Islam semuanya sama, ya kan? Tidak ada karena keturunan, kekayaan, jabatan gitu ya. Jadi dalam Islam yang salah harus salah, yang benar wajib benar gitu ya. Tapi kalau dari dunia barat beda, itu kebalikannya, bahwa tidak ada urusan dengan dunia, tidak ada urusannya dengan agama, tapi dia urusannya adalah dengan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan nanti tanya di e-learning. Oke. Semoga selalu sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.